Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, sebab Dia Allah Juru Selamat kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada putus. Mengikat ku puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada putus. Mengikat ku puji Tuhan. Tak ada putus, mengikat ku puji Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Yesuslah Sang Raja, Dialah penebus hidup setiap kita. Haleluya. Mari katakan, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory.
serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa sukacita bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kami bawa hati dan kerinduan kami untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan
Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Jelambar Timur. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau tundukkan hati kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan atas kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh menjadi suluh bagi jiwa kami dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, kami mau tundukkan hati kami mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi yang kita hadapi saat ini tentunya tidak mudah untuk kita tetap berada di rumah dengan pola yang berubah, dengan pola yang baru, ya. Mungkin saudara sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, yaitu bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Hari-hari ini setiap orang dituntut untuk memiliki respon yang benar, karena respon yang salah akan menjadi fatal akibatnya. Sejak dinyatakan situasi pandemi, berbagai respon mulai bermunculan di masyarakat. Ada orang-orang yang mengalami ketakutan, bahkan kekhawatiran yang sedemikian rupa. Ada juga orang-orang yang mengalami kepanikan atau waspada yang terlalu berlebihan. Ada juga orang yang bahkan cuek, tidak peduli akan sekitarnya, apa yang sedang terjadi mereka juga tidak tahu.
Dan ada juga orang-orang yang tetap tenang, mengikuti aturan dan bertindak seperlunya. Pertanyaannya adalah kita masuk kategori yang mana? Saat ini diharapkan setiap orang untuk bisa tetap berani menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Berani bukan berarti tidak ada ketakutan. Takut adalah hal yang wajar, takut adalah hal yang manusiawi. Tetapi jikalau hati kita, pikiran kita, kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan, dikendalikan oleh ketakutan, maka kehidupan kita akan hancur. Keberanian ada karena ketakutan. Keberanian adalah ketakutan yang ditaklukkan dengan tujuan yang benar. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang berani dengan tujuan yang benar. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 10 berkata demikian. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jikalau saat ini di antara saudara ada yang mengalami ketakutan, taklukkanlah ketakutan itu dengan menghadapinya dengan keberanian. Karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita, meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Ada banyak orang takut akan masa depan mereka. Takut akan bisnis mereka tidak bisa berjalan lagi. Takut akan tidak tersedianya bahan makanan yang mereka butuhkan. Takut akan terkena wabah atau virus dan takut seterusnya. Ketakutan akan menciptakan banyak ketakutan lainnya. Dari rasa takut, orang bisa mengalami kehilangan damai sejahtera. Dari rasa takut orang bisa mengalami kehilangan sukacita mereka. Dari rasa takut orang bisa mengalami kehilangan kasih mereka, kehilangan pengharapan mereka, bahkan hilang iman percaya mereka kepada Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan ini mengalami sakit dari virus corona ini. Di dalam masa karantinanya, ia menyaksikan bahwa ketika kita menghadapinya dengan sikap yang berani, dengan sikap yang benar, maka penyakit itu akan berangsur hilang. Dan beliau katakan di dalam kesaksiannya adalah dari sekian banyak pasien-pasien yang mengalami terjangkit dari virus corona ini, kebanyakan kematian yang terjadi bukan dari virus itu sendiri. Tetapi kematian yang terjadi adalah karena ketakutan dari pasien yang terjangkit dari virus ini. Betapa dahsyatnya ketakutan jikalau kita membiarkan ketakutan itu mengendalikan kehidupan kita. Oleh sebab itu saat ini saudaraku yang terkasih, biarlah ini boleh menjadi momen kita untuk kita berproses dengan Tuhan. Untuk kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami Tuhan di masa-masa yang krisis seperti ini. Sama seperti Ayub ketika ia mengalami penderitaan dan kehilangan yang begitu hebat di dalam hidupnya. Ia tidak berproses dengan manusia, tetapi ia memilih untuk berproses dengan Tuhan. Hingga akhir penderitaannya Ayub boleh berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iman Ayub dibangkitkan, iman Ayub diperbaharui ketika ia selesai mengalami penderitaan dan ujian dari imannya. Ia boleh menjadi pribadi yang baru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang saat ini sedang diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Saat ini mungkin ada beberapa anggapan bahwa Allah gagal untuk melindungi umat manusia. Ada banyak orang yang terjangkit bahkan mati karena virus corona ini. Allah gagal untuk memberikan kesembuhan bagi manusia. Tetapi percayalah, jikalau kita mau merendahkan hati kita dan belajar untuk berproses dengan Tuhan, maka kita bisa menemukan tujuan ilahi, tujuan yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita.
Mari kita baca kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa yang kita alami saat ini adalah seketika saja. Ini semua akan berakhir, ini semua akan berhenti. Tetapi apakah iman kita menjadi iman yang dimurnikan dan menghasilkan iman yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, sehingga kita boleh memperoleh puji-pujian dari Tuhan, memperoleh kemuliaan dari Tuhan pada hari Tuhan menjemput kita. Berbicara tentang berproses dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih, biarlah kita mau belajar. Hal yang pertama adalah jikalau kita mau berproses mengalami Tuhan, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mengakui segala kelemahan kita, mengakui segala kesalahan kita. Bertobat bukan berarti, oh saya saat ini tidak punya dosa, saya saat ini tidak melakukan kejahatan. Bertobat berarti kita kembali kepada tujuan ilahi. Bertobat berarti kita kembali kepada kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Bertobat artinya kita kembali kepada esensi kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan lewat karya salibnya yang baru saja kita rayakan. Nah, saudaraku yang terkasih, biarlah hidup kita ini yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan, biarlah kita boleh melayakan hidup kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk hidup kita ini menikmati di dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu saat ini, jikalau saudara ingin berproses dengan Tuhan, bertobatlah, akuilah segala kesalahan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan kembalilah kepada tujuan Tuhan. Berproses dengan Tuhan, hal yang kedua adalah berarti menemukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Mungkin ada arah hidup kita yang mulai menyimpang, yang mulai melenceng dari kehendak Tuhan. Mungkin ada prioritas kita yang sudah mulai bergeser. Mungkin kita sudah tidak memperhatikan lagi kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan rohani kita. Mari saat ini adalah waktu untuk kita menemukan kembali kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita berproses dengan Tuhan, mengalami Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, dan kembali kepada jalan yang Tuhan sudah pertetapkan bagi kita. Siapakah kita manusia yang bisa menetapkan setiap langkah kaki kita, yang bisa menentukan jalan kehidupan kita? Karena kehidupan kita adalah milik Tuhan, dan Dialah yang menetapkan setiap langkah dan jalan kehidupan kita. Berproses dengan Tuhan artinya adalah bahwa melewati masa-masa sulit seperti ini, melewati masa-masa kesukaran seperti ini, yaitu satu sikap yang harus kita lakukan adalah bersandar penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan tubuh kita. Sekuat apapun kita menjadikan tubuh kita sehat supaya tidak terserang sakit penyakit, kita tidak bisa bersandar pada kekuatan tubuh kita karena tubuh kita ini terbatas. Kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita pada harta kekayaan kita. Harta bisa lenyap, harta bisa habis. Kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kepada kekuasaan yang kita miliki, karena semuanya bersifat sementara. Tetapi biarlah kita mengandalkan kekuatan kita dengan bersandar penuh kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Berproses dengan Tuhan artinya adalah kita boleh tetap memiliki respon yang benar sekalipun situasi tidak mendukung. Saat-saat ini ada banyak orang karena ketakutannya, karena menghadapi situasi yang sukar, mereka menjadi hilang damai sejahtera mereka.
Mereka kehilangan damai sejahtera mereka. Mereka jadi senantiasa was-was, senantiasa ketakutan, khawatir yang tiada akhirnya. Ada orang-orang juga yang kehilangan kasih. Karena mereka takut, karena mereka panik, mereka kehilangan kasih mereka. Bukan hanya kasih kepada sesama, tetapi terlebih lagi kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena keegoisan akhirnya mereka menimbun dan mereka menjadikannya itu untuk kepentingan mereka. Yang penting saya selamat, yang penting saya bisa bertahan hidup dengan bahan pokok yang saya simpan. Yang penting saya bisa tetap sehat dengan masker, dengan lain sebagainya yang saya sudah simpan. Orang jadi kehilangan kasih dan tidak lagi peduli dengan sesamanya. Tetapi orang-orang yang mau berproses dengan Tuhan, mereka bisa tetap memiliki respon yang benar. Yaitu mereka tidak kehilangan kasih kepada sesama terlebih kepada Tuhan. Ada juga orang-orang yang karena ketakutan mereka jadi hilang sukacita. Mereka tidak bisa berbahagia, mereka tidak bisa bersukacita di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Tetapi sukacita yang sejati bukan dipengaruhi dari kondisi yang di luar yang kita sedang hadapi saat ini. Tetapi sukacita yang sejati adalah berasal dari keputusan yang ada di dalam hati kita. Ada juga orang-orang yang hilang pengharapan. Mereka berasa bahwa ini sudah akhir segalanya. Bahkan ada orang yang bunuh diri karena mengalami situasi seperti ini, tidak tahan membayangkan bagaimana perekonomian akan hancur, bagaimana kedudukannya akan hancur, bagaimana kehidupannya akan hancur. Orang jadi berputus asa, hilang pengharapan, dan hilang iman percayanya kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, justru di masa-masa seperti ini, iman kita harus ditambahkan dari pendengaran akan firman Allah. Iman kita harus dibangkitkan untuk kita mengalami Tuhan, berproses dengan Tuhan. Karena pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Tuhan. Mari di akhir firman Tuhan ini saya mengajak setiap kita, setiap saudara sekalian untuk merenungkan hari demi hari yang kita jalani selama kita di karantina di rumah masing-masing. Biarlah kita boleh memaknai kehidupan kita dan kita mengatur kembali prioritas kehidupan kita dan meletakkan Tuhan di posisi yang tertinggi. Karena ketika kita menempatkan Tuhan di posisi yang teratas, maka segala sesuatu akan berada di tempat yang seharusnya. Selesai dari krisis ini, biarlah kita boleh menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru, memiliki hati yang baru, menjadi pribadi yang baru, memiliki karakter yang baru yang sudah diubahkan karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kita juga boleh memiliki prioritas yang benar dan esensi kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berproses dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, berproses dengan Tuhan. Selama masa-masa sukar ini kami alami Tuhan. Biarlah kekuatan daripadamu ada pada kami. Biarlah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk bersandar penuh kepada Tuhan, dan untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bukan hanya untuk menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, Engkau sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam sejahtera dalam kasih Kristus jemaat Jelambar. Pada saat pagi hari ini Allah mengasihi kita. Allah mengetahui hati kita, pikiran kita, perasaan kita, situasi yang saat ini kita hadapi. Oleh sebab itu pada pagi ini kita diteguhkan oleh firman Allah yang luar biasa. Di dalam Yesaya dia berkata, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Saudaraku sekalian, firman Allah mengatakan bahwa dia akan meneguhkan kita dan memberikan kepada kita satu kemenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu apapun yang kita hadapi, camkanlah firman Tuhan ini dan renungkanlah firman Tuhan ini pada siang dan malam. Selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun situasi yang kita alami, percayakan sepenuh kepada Allah. Jangan bimbang, jangan takut. Allah menyertai jemaat Jelambar dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara sekalian, pagi ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan berdoa bagi kita semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan hadirat Allah menaikkan syukur kepada Engkau. Karena walaupun di tengah-tengah situasi keberadaan yang seperti ini, kami masih tetap bisa beribadah kepada Allah. Kami masih tetap bisa mendengarkan firman Allah. Kami masih bisa tetap memuji Allah dan berdoa kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Teguhkanlah jemaat Jelambar dengan firman yang telah mereka dengar pada pagi ini, sehingga tidak ada kebimbangan dan ketakutan, bahkan tidak ada kekhawatiran, tapi mereka percaya bahwa Allah yang mereka menyembah itu, Allah yang mereka sembah itu selalu ada dan menyertai dimanapun kami berada. Terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mungkin pada pagi ini ada yang di antara mereka, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang. Tuhan, mari Allah, ulurkanlah tangan kasih-Mu. Teguhkanlah mereka di dalam kasih-Mu Allah. Sembuhkanlah dikala mereka sakit. Teguhkanlah iman dikala mereka bimbang Bapa. Dikala mereka lemah, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Mereka boleh menghadapi hidup ini dengan hati yang selalu mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sangat kami berterima kasih kepada Engkau. Karena di dalam situasi yang seperti ini, kami tetap menyembah dan memuliakan, bahkan meninggikan Allah dan mendengarkan suara firman-Mu. Dari minggu ke minggu Tuhan peliharakan kami. Tiap minggu ada firman yang boleh kami dengar. Tiap minggu kami boleh beribadah walaupun di dalam rumah-rumah kami sendiri. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu.
Urapan Allah turun bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi ini. Di tiap-tiap rumah tangga mereka, urapan Allah turun bagi mereka. Teguhkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka Bapa. Topangilah mereka dengan tangan kasih-Mu Allah. Pada perjalanan hidup mereka dimanapun mereka berada. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari mereka berjalan dengan tian api. Berarti bahwa Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mereka tidak berjalan sendiri, tapi selalu bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu Allah. Sebelum jemaat akan meninggalkan atau kembali dalam profesi kerja mereka, dalam rumah tangga mereka, pada hari ini terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di rumah-rumah tangga mereka pada pagi ini. Kiranya berkat dan anugerah Allah turun di atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan anugerah Allah menyertai, kuat kuasa Roh Kudus menyertai, pertolongan Allah menyertai. Berkat Tuhan turun di atas seluruh jemaat Tuhan pada saat pagi ini. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saudara, tetap social distancing, tetap di rumah bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan keluarga dan menikmati berkat Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kita. Saya mau mengajak jemaat GBI Jelambar Timur untuk boleh bergabung berdoa bersama dalam doa syafaat yang akan dilangsungkan pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Saudara dapat memilih waktu yang sesuai dengan waktu saudara untuk berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi keamanan negeri ini, dan berdoa untuk kesembuhan boleh terjadi di tengah-tengah COVID-19. Dan ada informasi penting yang ingin saya sampaikan bagi jemaat Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan bantuan sembako, saudara dapat langsung menghubungi ketua komsel saudara masing-masing agar dapat disampaikan kepada pihak gereja dan bantuan dapat disalurkan kepada setiap jemaat yang membutuhkan. Dan saya mengajak bagi jemaat Tuhan yang ingin berpartisipasi menyalurkan berkat, saudara dapat mendonasikannya kepada rekening yang telah disediakan oleh gereja, atau saudara dapat membantu dalam bentuk sembako atau hand sanitizer atau masker yang nanti akan dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Dan jangan lupa, ibadah online service minggu depan tetap akan ada dan kita akan diberkati oleh hamba Tuhan Pastor Charlton Junior. Ingat, tetap sehat, tetap bahagia, dan menantikan pertolongan Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.